Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K dan CPNS dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat ASN gak ketinggalan video pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal-soal P3K dan CPNS untuk formasi jabatan administrator kesehatan. Pembahasan ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Soal yang pertama diambil dari kisi-kisi peraturan-peraturan mengenai kepegawaian dan jabatan fungsional. Seorang pejabat fungsional kesehatan di instansi pemerintah sedang ditugaskan untuk menyusun laporan evaluasi kinerja pelayanan kesehatan berbasis indikator mutu. Berdasarkan keputusan Menteri PANRB nomor 322 tahun 2024, tindakan ini paling tepat dikategorikan sebagai titik-titik. Pilihan jawaban yang pertama, A. Kegiatan penunjang profesi yang bersifat administratif. B. Kegiatan pengembangan kompetensi yang bersifat opsional. C. Kegiatan utama yang mencerminkan penerapan kompetensi teknis jabatan fungsional. D. Kegiatan koordinatif lintas sektor yang tidak termasuk dalam SKP jabatan fungsional. Dan E. Kegiatan tambahan yang dinilai berdasarkan kontribusi terhadap tim kerja. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban paling tepat adalah opsi yang C, yaitu kegiatan utama yang mencerminkan penerapan kompetensi teknis jabatan fungsional. Jawaban C benar karena dalam Kepmen PANRB nomor 322 tahun 2024 dijelaskan bahwa jabatan fungsional di bidang kesehatan memiliki tugas utama berupa pelaksanaan pelayanan teknis fungsional berdasarkan kompetensi keahlian tertentu. Salah satunya adalah evaluasi mutu layanan kesehatan. Penyusunan laporan evaluasi kinerja berbasis indikator mutu adalah implementasi langsung dari tugas dan tanggung jawab tersebut dan merupakan kegiatan utama. Jawaban A kurang tepat karena kegiatan penunjang bersifat mendukung, seperti keikutsertaan dalam seminar atau penulisan karya ilmiah, bukan kegiatan teknis inti jabatan. Jawaban B atau opsi B juga kurang tepat karena pengembangan kompetensi adalah upaya meningkatkan kemampuan ASN seperti pelatihan atau workshop, bukan penerapan dalam bentuk laporan evaluasi. Opsi D juga kurang tepat karena meskipun kegiatan koordinatif lintas sektor penting, namun jika tidak terkait langsung dengan uraian tugas jabatan fungsional, tidak secara otomatis menjadi bagian dari SKP utama. Opsi E juga kurang tepat karena kegiatan tambahan, misalnya menjadi panitia, tidak mencerminkan pelaksanaan kompetensi teknis utama jabatan fungsional. Jadi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal kedua diambil dari kisi-kisi peraturan-peraturan bidang kesehatan. Sebagai seorang administrator kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, Anda menemukan bahwa sistem pelaporan insiden keselamatan pasien tidak berjalan optimal dan banyak laporan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Pelayanan Kesehatan, tindakan strategis manakah yang paling tepat untuk meningkatkan sistem keselamatan pasien secara berkelanjutan? Pilihan jawaban A. Menyusun kembali SOP pelaporan insiden tanpa melibatkan staf medis agar proses lebih cepat dan tidak bias. B. Meningkatkan jumlah CCTV di area rawan insiden untuk mendeteksi pelanggaran prosedur oleh tenaga medis. C. Menyampaikan instruksi langsung kepada seluruh petugas untuk melaporkan setiap insiden tanpa toleransi. D. Membentuk tim audit internal untuk melakukan inspeksi rutin terhadap unit-unit layanan yang rawan risiko. Dan E. Mengembangkan sistem pelaporan insiden berbasis elektronik yang terintegrasi dan dikaitkan dengan program pelatihan berkelanjutan untuk seluruh tenaga kesehatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E.
mengembangkan sistem pelaporan insiden berbasis elektronik yang terintegrasi dan dikaitkan dengan program pelatihan berkelanjutan untuk seluruh tenaga kesehatan. Hal ini karena OPS-IE merupakan pendekatan sistemik dan berkelanjutan sesuai prinsip tata kelola mutu dan keselamatan pasien. Kemudian, sistem pelaporan elektronik membantu mempercepat, menstandardisasi, dan mempermudah dokumentasi insiden serta mengurangi underreporting atau pelaporan yang tidak lengkap. Opsi A salah karena menyusun kembali SOP pelaporan insiden tanpa melibatkan staf medis agar proses lebih cepat dan tidak bias, termasuk ke dalam mengabaikan prinsip partisipatif. Perlibatan tenaga medis penting untuk meningkatkan kepatuhan dan ownership terhadap sistem pelaporan. Opsi B juga salah karena CCTV bersifat reaktif dan berfokus pada pengawasan, bukan pencegahan dan perbaikan sistemik. Ini juga dapat menciptakan budaya saling curiga, bukan budaya keselamatan. Opsi C juga salah karena pendekatan ini bersifat top-down dan represif, berisiko membuat staf takut melapor dan tidak cukup membentuk sistem pelaporan yang berkelanjutan. Opsi D juga salah karena audit internal penting namun tidak menyelesaikan masalah sistem pelaporan insiden yang tidak terdokumentasi. Ini adalah pendekatan pengawasan, bukan fasilitas pelaporan. Jadi, opsi E adalah opsi yang paling tepat. Soal ketiga diambil dari kisi-kisi kebijakan-kebijakan bidang kesehatan. Pemerintah daerah X mengalami kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam merumuskan solusi, seorang administrator kesehatan ditugaskan untuk menyusun program strategis berdasarkan kebijakan nasional yang mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan kesehatan. Program mana yang paling tepat dan selaras dengan arah kebijakan kesehatan nasional? Pilihan jawaban: A. Meningkatkan insentif dan distribusi tenaga kesehatan ke daerah terpencil serta memperluas layanan telemedicine untuk menjangkau wilayah yang sulit dijangkau. B. Mendirikan rumah sakit besar di pusat kota untuk menarik pasien dari daerah sekitar. C. Mengadakan pelatihan manajerial bagi staf rumah sakit swasta di kota besar. D. Membatasi program promotif dan preventif karena lebih efisien jika langsung menangani kasus-kasus akut. Dan E. Meningkatkan tarif layanan kesehatan untuk mendorong pembiayaan mandiri masyarakat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang opsi A adalah opsi yang paling tepat, yaitu meningkatkan insentif dan distribusi tenaga kesehatan ke daerah terpencil serta memperluas layanan telemedicine untuk menjangkau wilayah yang sulit dijangkau. Hal ini karena selaras dengan kebijakan nasional, khususnya arah transformasi sistem kesehatan di Indonesia, misalnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dan kebijakan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, pemerataan tenaga kesehatan merupakan salah satu fokus prioritas nasional. Telemedicine juga merupakan inovasi yang diakui dalam menjangkau wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang sering mengalami keterbatasan fisik dan tenaga medis. Dan solusi ini bersifat sistemik, adaptif terhadap tantangan geografis, dan mendukung keadilan dalam akses layanan kesehatan. Untuk opsi B kurang tepat karena fokusnya di kota, tidak menjawab kesenjangan di desa. Opsi C juga kurang tepat karena pelatihan staf swasta kota tidak menyentuh masalah akses daerah terpencil. Opsi D salah karena mengurangi program promotif preventif bertentangan dengan kebijakan nasional, dan opsi E juga salah karena kenaikan tarif justru menghambat akses bagi masyarakat miskin. Jadi opsi A adalah opsi yang paling relevan, inklusif, dan berbasis kebijakan pemerataan layanan kesehatan nasional. Soal keempat diambil dari kisi-kisi tata kelola bidang kesehatan. Seorang administrator kesehatan di sebuah rumah sakit daerah menemukan bahwa koordinasi antar unit pelayanan seringkali terhambat karena tidak adanya standar prosedur komunikasi lintas unit. Akibatnya terjadi keterlambatan dalam pelayanan kepada pasien dan kesalahan dalam pengelolaan logistik medis. Langkah strategis apa yang paling tepat dilakukan administrator tersebut untuk menciptakan tata kelola organisasi yang efektif dan transparan? Pilihan jawaban: A. Meningkatkan pengadaan logistik medis agar tidak terjadi kekurangan barang. B. Memerintahkan setiap kepala unit membuat prosedur kerja masing-masing secara mandiri.
C. Melakukan evaluasi kinerja staf medis secara individual dan memberi sanksi bagi yang lamban. D. Menyusun dan menerapkan prosedur operasional standar atau SOP terpadu yang melibatkan semua unit serta mengadakan pelatihan koordinasi lintas unit. Dan E. Mengganti seluruh kepala unit yang tidak menunjukkan kemampuan kerjasama yang baik. Opsi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Menyusun dan menerapkan prosedur operasional standar atau SOP terpadu yang melibatkan semua unit serta mengadakan pelatihan koordinasi lintas unit. Hal ini karena menyusun SOP terpadu dan pelatihan koordinasi lintas unit merupakan langkah sistemik yang bersifat preventif dan solutif. Ini mencerminkan tata kelola yang efektif dan transparan karena melibatkan partisipasi semua unit dan membentuk standar yang dapat dievaluasi. Opsi A kurang tepat karena hanya fokus pada aspek logistik tanpa menyelesaikan akar masalah, yaitu komunikasi dan koordinasi lintas unit. Opsi B kurang tepat karena prosedur kerja yang dibuat secara mandiri oleh masing-masing unit justru bisa memperparah ketidaksinkronan antar unit. Opsi C kurang tepat karena fokus pada individu bukan sistem, padahal masalahnya adalah sistem koordinasi bukan performa individu secara langsung. Opsi E juga kurang tepat karena mengganti kepala unit bukan solusi pertama yang strategis dan tidak menjamin perbaikan sistemik. Ini pendekatan reaktif bukan proaktif. Jadi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal kelima diambil dari kisi-kisi struktur organisasi Kementerian Kesehatan. Sebagai seorang administrator kesehatan yang baru ditempatkan di pusat, Anda diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan program imunisasi nasional yang melibatkan berbagai unit di Kementerian Kesehatan. Dalam struktur organisasi Kementerian Kesehatan, unit manakah yang paling tepat untuk Anda ajak berkolaborasi secara strategis dalam perencanaan teknis dan monitoring pelaksanaan program tersebut? Pilihan jawaban: A. Biro Keuangan dan BMN, B. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, C. Inspektorat Jenderal, D. Sekretariat Jenderal, dan E. Badan PPSDM Kesehatan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Hal ini karena Ditjen P2P memiliki tugas utama dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan teknis operasional dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk program imunisasi. Maka, unit ini adalah mitra strategis utama dalam perencanaan dan monitoring program imunisasi nasional. Inilah jawaban yang benar karena sesuai dengan peran fungsional unit. Opsi A, Biro Keuangan dan BMN kurang tepat karena fokusnya pada pengelolaan anggaran dan barang milik negara. Meskipun penting dalam mendukung logistik dan pembiayaan, biro ini tidak bertanggung jawab atas aspek teknis atau strategi program imunisasi. Opsi C kurang tepat karena Inspektorat Jenderal berfungsi sebagai pengawas internal untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas, bukan pelaksana program teknis kesehatan. Opsi D juga salah karena Sekretariat Jenderal mempunyai peran koordinatif dan administratif umum, tetapi tidak spesifik pada aspek teknis atau implementasi program kesehatan. Dan opsi E juga salah karena Badan PPSDM Kesehatan fokus pada pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan. Meskipun penting untuk pelatihan tenaga imunisasi, badan ini bukan pelaksana teknis program imunisasi. Jadi, dari kelima opsi tersebut, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Itu dia pembahasan soal-soal untuk formasi jabatan administrator kesehatan kali ini. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap seperti kisi-kisi, soal-soal latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung saja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana, semua sudah disusun sistematis dan mudah dipahami, bisa jadi bekal terbaik Anda buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.